Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini akan kami sampaikan hadis ke-37 dalam kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Ini menjelaskan kepada kita terkait dengan betapa pentingnya kita bergaul dengan para ulama. Nasihat ini menceritakan tentang Luqman Al-Hakim yang berbicara kepada anaknya, memberikan nasihat dan petuah yang luar biasa kepada anaknya. Sanad hadis ini yaitu dari Abi Umamah. Kemudian untuk perawinya atau periwayatnya adalah Imam Tabrani. Dengan redaksi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Luqmana qala libnihi ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata biwabilil matari rawahu Tabrani. Artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Luqman berkata pada putranya, wahai anakku, dianjurkan kepadamu untuk berdampingan dengan para ulama dan dengarkanlah kata-kata ahli hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah seperti halnya menghidupkan bumi atau tanah yang gersang dengan curahan hujan. Penjelasan. Rasulullah menceritakan tentang nasihat Raja Luqman Al-Hakim kepada putranya, di antaranya yaitu 1. Bergaulah atau berdampingan dengan para ulama. 2. Dengarkanlah kata-kata ahli hikmah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan atau menyadarkan hati-hati yang mati itu dengan cahaya hikmah seperti halnya menghidupkan atau menyuburkan tanah-tanah atau bumi yang gersang dengan curahan air hujan. Seperti halnya Luqman Al-Hakim menganjurkan kepada putranya, kita juga sama dianjurkan untuk senantiasa bergaul dan berdampingan dengan para ulama. Karena ulama merupakan gudangnya ilmu-ilmu Allah. Sama dianjurkannya tadi ya, kita juga sama untuk bisa bergaul dengan para ulama. Kenapa demikian? Dan dengan wasilah ilmu itu, jawabannya ini, kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan juga merupakan warisan atau generasi atau penerus para nabi. Jadi para ulama adalah generasi penerus para nabi. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menjauhi ulama maka akan ditimpa 3 bencana. Nauzubillah, 3 bencana yang akan didatangkan kepada orang yang menjauhi ulama. Bencana apa saja? 1. Dicabut keberkahan usaha. Dia pagi, siang, sore, malam berusaha, terkadang pala jadi kaki, kaki jadi pala, tapi tidak ada keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Rasanya tidak cukup dan tidak cukup apa yang dia usahakan. Boleh jadi hal itu adalah bencana pertama lantaran dia menjauhi ulama. Bahasa sederhananya berkah itu adalah, ini sedikit kutipan, yaitu ketika sedikit merasa cukup, ketika banyak pun memiliki sisa, maka itulah keberkahan. Namun jika dicabut keberkahan usaha, maka apapun yang kita lakukan sekalipun banyak tidak akan mencukupi, malah merasa kurang dan kurang. Nomor 2, akan dipimpin oleh para pemerintah, para pemimpin yang zolim. Orang-orangnya zolim, orang-orang yang menjadi pemimpinnya adalah orang-orang zolim. Boleh jadi karena memang tempat tersebut, wilayah tersebut atau negara tersebut jauh dari para ulama, jauh dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling mengerikan, mati tidak membawa iman. Orang yang menjauhi ulama mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga Luqman berpesan supaya mendengarkan kata-kata hikmah, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah dekat jiwanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nazom,
Salah satu nasihat Luqmanul Hakim, bergaulah dengan ulama yang halim, sebab ulama gudang ilmu titipan para rasul, para nabi dan panutan. Dan camkanlah kata mutiara hikmah dari ahli hikmah yang rajin ibadah, sebab hikmah dari Quran hadis Nabi bisa menghidupkan hati telah mati. Sekian, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.